Kebakaran besar melahap lantai 3 gedung utama Mapolda Gorontalo Kamis dini hari sempat membuat panik para petugas jaga. Api dengan cepat membesar sekitar pukul 1 dini hari waktu Indonesia Tengah. Tahanan lagi amankan. Diduga kebakaran dipicu akibat korsleting listrik dari salah satu ruangan. Api berhasil dengan cepat dipadamkan hingga tidak merembet ke ruangan lain. Dampak dari kebakaran ini, petugas pun terpaksa memindahkan sejumlah tahanan di lantai 3. Di salah satu ruangan di Polda Gorontalo, yaitu ruangan Biro Ops, terjadi kebakaran. Hingga kini petugas masih menyelidiki penyebab kebakaran. Dari Kabupaten Gorontalo, Nur Faizi Hasan, iNews melaporkan. Para wanita muda ini hanya tertunduk malu saat ditangkap aparat unit reskrim Polsek Kemayoran, Jakarta Pusat di sebuah kamar yang dijadikan tempat penampungan di rumah susun Boeing Kebon Kosong, Kemayoran. Kelimanya mengaku awalnya dijanjikan bekerja di sektor perhotelan dengan gaji layak, namun justru dipekerjakan sebagai PSK di salah satu hotel di Jakarta. Polisi juga menangkap 3 pemuda yang menjadi mucikari. Modus 3 mucikari ini menawarkan para wanita muda bekerjaan dengan gaji tinggi. Ketiganya lalu mengambil keuntungan dari setiap voucher booking para tamu dengan penghasilan per hari mencapai jutaan rupiah. Perekrutan penampungan dan mempekerjakan para korban sebagai PSK di Hotel Klasik Jakarta Pusat. Dengan kejadian ini tersangka 1 memperoleh keuntungan senilai 30.000 per voucher. Jadi satu voucher itu berlaku 1 jam. Itu menurut keterangan itu harganya satu voucher itu 165.000 rupiah, dan karyawan tersebut mendapatkan kebagian 105.000. Lanjut untuk pihak penyalur, agen itu mendapatkan satu voucher itu 30.000. Kalau satu malam bisa 2 ataupun 3 karena per satu voucher itu 1 jam. Polisi masih mengembangkan kasus ini lantaran diduga masih banyak wanita muda lainnya yang menjadi korban. Sementara akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat Undang-Undang TPPO dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang keberan api. Tertangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anisha Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget.
Saksikan Kuliner Special Weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara Selasa pukul 7 malam live di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. PT Sritek di Sukoharjo merupakan perusahaan tekstil dan garmen yang terintegrasi dan terbesar di Asia Tenggara. Perusahaan ini mempekerjakan 50.000 karyawan yang menangani pemintalan, tenun, dyeing, percetakan, finishing kain, hingga pembuatan pakaian. Setelah dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang, puluhan ribu karyawan mengenakan pita hitam bertuliskan "Selamatkan Sritek" di lengan kanan. Pemerintah terus berkomunikasi dengan Presiden Direktur PT Sritek Iwan Lukminto. Selain itu, Kementerian Tenaga Kerja diminta melakukan kunjungan. Ternyata tidak ada yang bisa. Itu hanya opini-opini liar yang saya tidak tahu sengaja membuat kesan negatif terhadap perusahaan Sritek itu sendiri. Dan negara sadar bisa tidak. Karena dampak itu itu membuat kita khawatir. Tugas saya melihat kawan-kawan buruh di PHK atau tidak. Jawabannya tadi ya. Di Sritek ini tabu kata PHK. Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan 4 kementerian untuk menyelamatkan PT Sritek yang dinyatakan pilot, salah satunya Kementerian Keuangan. Anggito Abimanyu menyebut mekanisme penyelamatan PT Sritek akan segera ditindaklanjuti. Itu akan ada, sudah disampaikan oleh Pak Menteri Perindustrian ya. Nanti detailnya akan ditindaklanjuti. PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Negeri Semarang pada 21 Oktober 2024. Dari Sukoharjo dan Yogyakarta, Zanur Setiadi Gunanto Farhan melaporkan. Warga desa Dukuh Mencek, Kecamatan Sukorambi, Jember, Jawa Timur digegerkan dengan isu kemunculan tuyul sebab warga kehilangan uang. Kejadian kehilangan uang diderita pemilik warung dan toko. Warga bahkan memasang spanduk waspada tuyul di sekitar lingkungan permukiman. Salah satu korban terpaksa mengganti uang milik warga sebesar Rp50.000 dan Rp100.000 yang dikelolanya karena hilang secara misterius. Ya takut Pak, kalau ada uang nanti hilang tidak belanja saya Pak. Lama udah Pak. Saya yang sering hilang, Uangnya orang lagi Pak. Ya nomborin kok Pak, kok tak laku. Berapa Bu? Hilang berapa Bu? Ya 1 harinya itu hilang 100. Memang ada beberapa warga itu yang merasa kehilangan uang. 100, ada yang 50.000, 100.000 seperti itu. Cuman kepastian itu diambil sama tuyul ini kan juga belum pasti. Warga pun diimbau waspada meski teror tuyul ini belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sebagai alternatif, warga bisa menyimpan uangnya di bank. Sementara polisi meminta warga untuk mencopot banner waspada tuyul tersebut agar tidak meresahkan.
Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Padang aja, Ri. Padang aja, Ri. Inilah video yang viral di media sosial yang memperlihatkan razia terhadap rumah makan Padang yang berada di depan Rumah Sakit Walet, Kecamatan Pabuaran, Cirebon. Dalam video tersebut terlihat sekelompok orang yang diduga tergabung dalam perhimpunan Ikatan Keluarga Minang merazia rumah makan Padang yang tidak dimiliki oleh orang asal Padang. Pihak pedagang sempat kaget dengan kedatangan kelompok tersebut yang tiba-tiba mencopot tulisan masakan Padang yang terpasang di kaca etalase. Sementara warung makan Padang ini sudah berdiri sejak 2 tahun lalu. Kita didatangin oleh IKM, Ikatan Keluarga Minang ya. Itu kita dikasih pilihan sama dia mau tetap harga 10.000 tapi masakan Padangnya dicopot. Yang satu lagi mengikuti harga dia sesuai harga dia yang udah ditentuin. Harga Padang. Tapi masakan Padangnya tetap dipakai. Karena saya juga siswa dari PKBM, PGB, pembinaan dari Kodim. Pak Sofian. Mas sendiri asli orang Padang atau orang mana? Saya asli orang Jakarta. Akibat kejadian ini, pihak pedagang masakan Padang mengaku sepi pembeli. Pedagang pun berharap pihak berwajib membantu meluruskan masalah ini agar mereka bisa kembali berjualan dengan tenang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tok Iskandar, iNews melaporkan. Bundesliga live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB+. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Orang kebenaran api. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. bagaimana kemudian peta politik ke depan. Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif,
Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Rekaman video amatir memperlihatkan siswa sekolah menengah pertama yang sedang tidur-tiduran dan bermain saat jam pelajaran berlangsung. Diduga aksi pembiaran ini terjadi di salah satu sekolah di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Terdapat keterangan dari si pengunggah video yang isinya mau menegur takut dilaporkan polisi. Pihak sekolah sendiri tidak membantah adanya video viral tersebut meski menyayangkan disebarnya video tersebut lantaran dinilai tidak bisa mendidik siswa dengan benar. Sehingga ketika ada viral seperti itu ya sebenarnya kami agak kecewa ya. Jadi kadang guru itu takut, mau marah itu ya takut, mau nyubit itu ya takut, sehingga kadang-kadang tapi pada dasarnya selaku pendidik itu memang tidak boleh ketika ada siswa yang kemudian tidur-tiduran kemudian dibiarkan. Pihak sekolah menyebut tidak akan memberikan sanksi kepada guru yang mengunggah video. Kedepannya pihak sekolah akan melakukan evaluasi terhadap sistem belajar mengajar di sekolah agar tidak terjadi ketakutan guru untuk mendidik siswa-siswi. Para guru juga berharap pemerintah memberikan kepastian hukum agar tidak terjadi aksi lapor-melapor antara guru dan murid. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Mungkin Anda tahu rasa madu hutan belantara yang manis dan berkhasiat bagi tubuh kita. Namun di balik rasa manis dan banyak manfaat madu hutan terdapat perjuangan berat yang dilakukan para pemburu madu hutan. Seperti yang dijalani warga Kampung Layan, Desa Taman Jaya, Ujung Kulon, Pandeglang, Banten. Untuk mendapatkan madu hutan, mereka harus menerjang lautan luas selama 5 jam dan selanjutnya memasuki hutan belantara tak berpenghuni. Tak jarang mereka bertemu hewan buas seperti buaya dan ular. Para pemburu madu lebah hutan ini juga harus rela meninggalkan keluarga selama hampir 15 hari lamanya. Mereka bekerja secara berkelompok saat memasuki wilayah hutan di kawasan Taman Nasional Ujung Kulon. Jika beruntung, mereka bisa mendapatkan hingga 2 kuintal madu hutan asli. Namun ada kalanya perolehan madu hanya seadanya saja. Sementara modal yang mereka keluarkan tak sedikit untuk satu kali perjalanan mencapai 6 juta rupiah. Ini kita sudah kirim ke luar pulau Jawa juga udah seperti Sumatera, Bali juga kita kirim juga. Untuk Jawanya Solo, Klaten, kita kirim Jakarta sama Bogor. Menurut salah seorang pembeli madu odeng dari para pemburu ini dipastikan asli dari hutan. Madu hutan asli memang memiliki khasiat obat dan baik untuk pertumbuhan anak. Dijual cukup terjangkau, yakni Rp100.000 per botolnya. Kalau untuk di rumah sih untuk keperluan sehari-hari, terutama untuk kesehatan, untuk jamu, untuk anak-anak juga, untuk sariawan. Proses pencarian madu asli membutuhkan waktu yang panjang. Para pencari madu bisa saja merugi karena kondisi madu yang belum siap panen. Pencarian madu juga tergantung musim bunga dan kondisi alam. Jika bunga tak berkembang atau masuk musim penghujan, maka para pemburu madu akan beralih menjadi petani sawah kembali. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan.